Adicara kaping sekawan inggih punika siraman rohani ingkang badhe dipun asta dening Gus Adib dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah Salatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa tabi'a da'watah wa sunnatah ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin dumateng para asatidz, dumateng sahibul bait, Bapak Ahmad Fadli Al-Ash'ari yang saya hormati juga. Ini kita kedatangan tamu dari Cilongok ini. Nah, ini IPK zaman dulu ini. Dan pada semua teman-teman semuanya, para pemuda-pemuda Kashful Qulub yang semoga dirahmati Allah SWT. Amin Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa hadir, masih bisa melaksanakan rutinan setiap malam Jumat kita. Mudah-mudahan pertemuan kita, ngaji kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya Nis? Sing tau urung dibahas apa sih? Arung ngomong mbok kadang wis tau dibahas, engko sampean bosen. Ya, jadi Hah? Bedoji sisuwi ya. Corona masih lama ya, karena panitianya belum mengumumkan pembubaran panitia. Nanti kalau sudah ada pembubaran panitia corona, sampai corona hilang. Alhamdulillah. Sekarang sampai ya kemarin ditangkap gara-gara ramaskeran. Ini coba rokai. Enggak sih, orang konfusion. Ya itu jenenge wong kelalen ya, wong rumangsane wis rampung dadine ya. Kelalen orang nggawa masker. Gusti Allah kadang kelalen nggawa masker. Ini ngembok ya. Wong karo Gusti Allah kadang kelalen, ora kemutan Allah sedina wae. Kemutane pas waya sembayang tok. Mending cuma masker, kelalen yo patut-patut wae lah. Ngaku. Jadi Kudu ngaku. apa namanya? Ya, ini kita berkaitan dengan apa yang sudah kita jalankan di IPK ini. Sampean mungkin adalah sekarang generasi yang ke-5 atau yang ke-6 ini. Karena ya IPK itu kan dari tahun 2003. Iki urung lahir bodoh iki. Rian urung piro lahir? Hah? Kowe 2005 lahir. IPK wis umur 2 tahun, iki urung digawe bapak biung. Apa bosanu biunge urung bojo juga. Lah ini lah iki malah ono sing mbokene badir sekolah nyong lah wis. Jadi IPK dibikin tahun 2003. Alhamdulillah untuk rutinan malam Jumat sampai sekarang gampangane libure ya mung Ramadan sama Syawal sampai tanggal setengah. Selain itu mungkin libur karena ya alangan karena kata kemarin corona juga libur hanya sebentar. Nah, selain itu nggak pernah libur. Ya mudah-mudahan perjalanan IPK yang dimudahkan begini oleh Allah ini menunjukkan bahwa ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada
teman saya yang atau orang ya santri sarang juga yang pernah menukil dawuhnya Mbah Zubair. Mbah Zubair itu abahnya Mbah Maimun. Nah itu Mbah Zubair itu abahnya Mbah Maimun itu ngendika min alamati ridullah iku an ayyasirallahu fi jami umuri fi kulli umurihi. Termasuk tanda Allah ridho atas apa yang kita kerjakan, itu Allah akan memudahkan semua pekerjaan kita. Nah ini IPK dari 2003 sampai sekarang alhamdulillah Lancar. ya lancar, tidak pernah ada ini itu dan sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah tanda kalau ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 2003 sampai sekarang ya itu tadi sampai mungkin generasi yang keberapa itu. 1, 2, 3. Ya. Sampai 2003. Ya intinya ada yang ayahnya dulu ikut IPK, ya sekarang anaknya yang ikut IPK. Alhamdulillah. Jadi kita tuh mengaji tidak ada bosan. Mudah-mudahan memang tidak bosan karena perintah mengaji itu tidak terus selesai berarti selesai ngaji, enggak. Bahkan semakin tua harus tambah semakin ngaji. Dan sampean pun mungkin nanti ya mudah-mudahan akan terus mengaji. Nah, sekarang mungkin urip bem kok harus bojo ngajine wis pindah gelem. Artinya tapi sih mudah-mudahan walaupun bojo ya selama SMA dan ngene ya si IPK. Karena masih nggo keramat-keramat iku soalnya. Ya. Masih nggo keramat-keramat. Sesepuhnya soalnya ini. Ya seperti Bilal lah. Bilal itu sudah menikah, sudah punya anak, tapi kadang masih ikut ikatan pemuda ini, pengajian. Nah, biasanya nanti kalau udah nikah itu ikutnya ya orang tua-tua itu senenan, yasinan, sasaan ya kalau ya. Nah, tapi itu kan orang yang sudah usianya 40-50 ke atas. Nah, jadi nek urung umure 40 ya SIPK esi patut lah ya. Esi pemuda. Jadi kita belajar sampai sudah tidak bisa apa-apa lah. Pokoknya sampai mati lah. Sampai mati kita belajar terus. Dan semakin tambah kita belajar, maka Allah semakin memberi kita pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Mula sampai yang penting pertama ada seorang ulama, siapa itu namanya? Syekh Namri apa ya? Al-Qurtubi. Itu lagi ngendika awalul ilmi an-niyat. Sampai yang pengen dapat ilmu maka pertama harus niat disit. Sampai niat, punya niat yang besar. Punya niat, punya semangat yang tinggi. Dan memang iming-imingnya tidak berupa duniawi ya, tidak berupa materi. Itu kalau sampean mungkin ingin punya ilmu tentang bisnis, manajemen, marketing, bengkel dan sebagainya, mungkin ada pikiran nek wis nyong pinter mau nyong teng buka bengkel ya, utawa nek nyong wis pinter mau nyong teng jadi sekretaris negara. Oke. Jadi apa? Tapi kalau untuk ilmu agama tidak ada iming-iming seperti itu ya. Artinya kalau kita mengaji sregep nanti kamu akan jadi sekretaris negara atau menjadi orang yang ini enggak. Iming-imingnya yo bejo dunia, bejo akhirat. Jadi iming-imingnya wong sing duwe ilmu itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mulane niatnya kudu gede. Niatnya gede sampai juga kudu yakin nek wis niat kok dilelah sampai tekan tua ora kelakon, sing penting wis ono niat sampai kudu yakin nek niate nyong ora kelaku nang nyong, muga-muga kelaku nang anake nyong ya. Muga-muga kelaku nang anake nyong.
Jadi ora kudu misalkan kono sampean ora terjadi. Aku wis niat kaya iki tapi ora diwehi nang Allah. Mungkin wae mengko sing diwehi anake nyong. Anake nyong kok ora duwe ya muga-muga putune nyong. Mulane sampean siki himmahnya atau ini yang besar. Niatnya yang besar, niatnya yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, untuk mendapatkan ilmu pertama nih niat. Terus yang kedua apa namanya? Istima. Istima itu mau mendengarkan. Mula yang saya harapkan itu di mana-mana kalau saya ngomong sama orang, sing penting mangkat ngaji. Paham ora paham sing penting mangkat ngaji. Karena saya yakin dengan nur dia berangkat, dengan dia berangkat ngaji, mengko barokah ngaji, nure ilmu iku iso dadekno wong mau apik kayak lho. Amin. Sing mone niate mungkin masih niat tidak baik, masih karena niat orang, masih karena niat ini itu dan sebagainya. Tapi lambat laun dengan barokahnya ilmu, barokah nur Gusti Allah sing lewat majlis-majlis seperti itu dia akan menjadi baik dengan sendirinya. Yang saya harapkan kan seperti itu. Makanya sampai jangan melarang orang untuk berangkat ngaji. Sing penting mengaji ya gitu. Sing penting mangkat, paham ora paham sing penting ngrungokna, gelem ngrungokna. Istimewa niat, terus gelem ngrungokna. Yang ketiga gelem memahami apa yang diajarkan, dipahami. Ngono wis dipahami, diapalkan. Yang keempat sampai dihafalkan. Tsummal hifz. Berdihafalkan sampai dipraktekkan. Tsummal amal. Yang terakhir tsumman nashr. Bersampai mempraktekkan sampai sudah punya niat, terus wis ngaji, wis paham, yo apal, yo wis praktekna, tsumman nashr sampai sebarkan, tularkan kepada orang yang lain. Aja disimpan, sampai niku nek duwe ilmu aja disimpan. Disampaikan kepada yang lain. Dulu saya pernah memberi contoh kepada kalian waktu di IPK itu, ya sudah setahun yang lalu mungkin, saya pernah beri contoh rasa kasihan kita kepada orang yang tidak punya uang itu harusnya sama dengan rasa kasihan kita melihat orang yang tidak punya ilmu. Sampai weruh wong ora duwe duit, melasi, ngemis, nglemprak yo arep madang be ora teyeng. Sampeyan kan melas. Akhirnya sampai duwe duit men iso madang. Itu kita juga sama harus melas sama orang sing ngibadahe urung bener, wudune urung teyeng, salate urung teyeng, diwara. Nek sing wong miskin sampean aweh duit, nek maring wong sing ora teyeng sampean warai kayak lho. Jadi ojo kok terus diam saja melihat orang yang tidak bisa sholat, yang belum bisa wudhu malah dipoyoki. Kok wis gede ora teng wudhu? Ngisin ya malah tambah airnya tambah minder, tambah apa dan sebagainya. Artinya apa? Ketika dia sudah ada pintu untuk mau belajar, kita ikut buka pintu juga gitu. Jangan sampai dia buka pintu untuk belajar malah kita menutup pintu tersebut dengan mengatakan koyo wene wis sina wudu, astagfirullah. Malah ya malah bocah minggat sih sano ora sida. Nah, seperti itulah. Jadi kita niatnya yang besar, terus harus mau mendengarkan apa yang masing-masing ilmu sampai dengarkan, dipahami, jangan cuma dibuat pengalaman saja ya, tapi dibuat untuk pengamalan, bukan pengalaman. Pengangguran, pengamalan, jadi untuk diamalkan. Mulanya ono cerita, ono kiai pidato, ya iki apa saya sopo ya aku kok lali. Jadi beliau itu mengajar mulang ngaji, terus wis tahu mulang sedurunge wis tahu mulang gitu loh. Lah barang diundang maning, kon mulang maning terus dheweke kiai niku takon. Sing tek ulang wingi wis dilakoni apa urung? Dereng.
Ya wingi dilakoni dhisik, engko nembe tek tambahi. Dadi mulange mung ketok wis. Sing wingi teko arahe lakoni dhisik, anggar wis dilakoni nembe tek tambahi ilmu maning. Itu ulama siapa itu namanya lupa. Yang jelas apa namanya? Kita belajar karena ilmu agama itu sangat penting ya, sangat penting untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kita sangat penting sekali. Sampean ora apa jenenge iki sekolah yo prei tapi ngaji ora kan masih untung gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa namanya corona cepat hilang lah. Amin. Yo melasi sing padha kenang dampak-dampak iki yo. Padha ora di duit. Kayak nyong barang ya ora di duit ya. Ora kaya Pak Paduli ya, Pak Paduli ta duitnya tambah akeh ke anak corona ke. Iku. Jadi kita yang penting kita punya niat yang besar. Mudah-mudahan IPK ini bisa terus jaya, terus istiqomah dan terus menebar kebaikan, menebar orang-orang untuk sregep ibadah. Sregep ibadah. Jadi terus yang saya serukan kepada kalian semua adalah ada dawuh as-sholatu mikyal. Salat itu mikyal. Mikyal itu apa? Timbangan. Sampai Alvin iki duwe warung. Yo. Duli juga duwe warung. Siki sampai nanggar tuku maring warung. Tuku beras sekilo. Kepengine pas sampean tuku kowe diangeti apa dikurangi? Hah? Diangeti ya, ayo lho. Ya, jadi sekilo luwih ya, sekilo luwih setengah on apa pirang benggol leng. Lah sholat juga sama, sholat itu mikyal, sholat itu takaran. Jadi kalau bisa karena sholat adalah afdhalul ibadah, maka kita perberat itu sholat itu gitu. Sebagaimana sampean kalau beli beras ya kepengen sing abot, maka kita bikin sholat kita juga abot. Kepriye carane men abot? Kan misalnya 5, misalnya sholat wajib 5 men tambah abot priwe? Sholat sunnah. Ana sunah kok beli abad dia terus ono tambah duhane, ono tambah apa dan sebagainya. Terus jamaah nah itu kan nambahi beban maning kuwi. Nah iki lho, dengan sampean jamaah itu nambahi abot maning sembayangnya. Maka wong sing sampean sudah sering mendengar bahwa wong sing langgengna jamaah salat di masjid atau salat di mushola berjamaah itu nang Gusti Allah dijamin uripe berkah matine husnul khotimah. Mergo jamaah itu manfaatnya gede, sering saya terangkan. Nah, jadi sholat itu mikyal, sholat itu sebagai timbangan, ukuran. Nah, maka kita perberat timbangan tersebut dengan kita sholatnya sing mau 5 waktu tok tambahi anak qabliyae, tambahi anak ba'diyae, ya. Terus tambah maning syukur bisa jamaah. Iku temenan iku. Kemarin juga saya sampaikan kan yang Jumat kapan itu bahwa inna sholata iqtaronat bil falah. Sholat itu barengan karo kesuksesan. Nek sampai pengen sukses, sholatnya kudu sing apik. Sholatnya apik, insyaallah mongko sukses. Sukses duniane, sukses akhiratnya. Kan sampai kepengen lorone kayak kabeh mbok. Nah itu sholatnya sing apik kayak gitu. Angger sampai sholatnya apik, soalnya kayak gini amale sampean niku yo apik ya wong tuane isa melu oleh, elek wong tuane ya melu kena ngono lho. Sampai nglakoni apik wong tuane ya melu oleh kiriman. Oleh walaupun wis urip lho, maksud walaupun wis urip wong tuane sampean melu oleh ganjaran. Sampean ora apik wong tuane ya melu oleh dosa ngono. Kan jadi kalau kita baik, kita jamaah dan sebagainya, wong tuane juga melu oleh ganjaran, nah kan nulungi karo wong tua.
Ya begitulah ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, corona cepat hilang. Sedina iki kan beritane sedina 1000 yo nambah yo. 1000. Akeh men iki sedina 1000. Ya mungkin kalau yang ada berita-berita itu di apa? Ada pemalsuan data. Kan ada yang ketangkep itu ya di mana itu? Sulawesi atau mana itu? Tapanuli itu. Oknum yang memalsukan hasil kopi itu. Jadi dipalsu dianakna menjadi corona padahal itu corona. Terus dicekel polisi. Ya muga-muga nek sing ngono kowe kuwi ya muga-muga pada ditangkep iki kabeh sing. Pada kena corona. Ya yang jelek-jelek yang jahat pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wis cekap semeneh wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.